Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan kalian dalam keadaan sehat dan siap menerima materi pembelajaran hari ini. Tentu harapannya agar pembelajaran hari ini dapat berjalan baik dan efektif. Untuk itu, mari kita simak materi berikut. Anak-anak, Ibu pastikan kalian sudah siap untuk menyimak materi berikut. Masih dengan tema 1, selamatkan makhluk hidup, dengan subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Dengan kompetensi dasar sebagai berikut. Kegiatan pembelajaran membuat kesimpulan teks yang dibaca dengan menggunakan kosakata baku. Kemudian, memberi komentar pada kesimpulan teman. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang simpulan. Sekarang Ibu mengulang kembali mengenai simpulan tersebut. Nah, ketika kita sedang membaca, menyimak, mendengar tentang sesuatu hal, tentu kita dapat menangkap inti dari yang kita baca atau kita dengar. Nah, itulah yang disebut sebagai kesimpulan. Adapun definisi kesimpulan menurut para ahli lainnya, pertama, kesimpulan dimaksudkan untuk membantu pembaca memahami paragraf. Kedua, kesimpulan adalah bagian akhir dari suatu dan atau hasil dari sebuah paragraf. Ada beberapa cara membuat kesimpulan bacaan. Langkah pertama, kalian harus membaca teks asli untuk dapat mengetahui kesan umum serta maksud dari penulis atau pengarang. Setelah itu, kalian menentukan kalimat utama atau pokok pikiran. Dalam kalimat utama merupakan kalimat yang mengandung gagasan utama dari sebuah paragraf. Biasanya kalimat utama terdapat di awal atau akhir dari suatu paragraf. Dengan menentukan kalimat utama, barulah kalian dapat menyimpulkan isi dari teks tersebut. Nah, berikutnya, buatlah kesimpulan dengan cara melakukan beberapa hal. Yang pertama, susunlah kalimat berdasarkan dengan inti kalimat agar menjadi sebuah kesimpulan. Terdapat 3 kriteria dalam menuliskan kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan berupa hasil analisis terhadap teks atau paragraf yang sudah dibaca. Yang kedua, sebuah kesimpulan menggambarkan isi dan paragraf. Yang ketiga, kesimpulan yang berisi hal-hal yang terdapat di paragraf. Nah anak-anak, ada beberapa ciri-ciri kesimpulan yang baik. Yuk, mari kita perhatikan bersama-sama. Ciri yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ciri kedua, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ciri ketiga, menggunakan kata penghubung, jadi, dengan demikian, oleh karena itu, dan lain-lain. Ciri keempat, berisi pokok paragraf. Ciri kelima, berupa fakta dan jelas. Nah anak-anak, mari kita baca teks berikut. Kucing Persia merupakan salah satu dari jenis kucing yang memiliki bulu yang cukup lebat dan panjang. Pada wajahnya berbentuk agak bulat dan berhidung pendek. Posisi hidung pada hewan ini hampir simetris dengan kedua matanya. Beberapa jenisnya yang populer diantaranya ialah Persia flat nose, Persia medium, Persia thick nose, dan Persian Himalayan. Selain itu, kucing Persia digemari karena memiliki bentuk wajah yang bila dilihat dari samping akan terlihat datar antara dahi, hidung, dan dagunya. Hewan peliharaan lucu ini adalah salah satu jenis kucing hias yang banyak dipelihara penggemar kucing di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Selanjutnya, kita akan menentukan kalimat simpulan pada paragraf yang telah kita baca.
Ada beberapa hal yang wajib kalian ingat. Yang pertama, diawali dengan kata sambung. Yang kedua, berisi kalimat utama atau beberapa kata kunci dari penjelas. Yang ketiga, terletak di akhir paragraf. Mari kita lihat kesimpulan dari teks tersebut. Nah, anak-anak, di sini kucing Persia merupakan kucing hias yang sangat digemari untuk dipelihara hampir di seluruh belahan dunia. Karena kucing Persia memiliki bulu yang lebat dan panjang. Di sini terdapat teks yang berwarna merah. Ini berarti kata sambung. Di depan kata sambung kita baca kembali. Kucing Persia digemari karena memiliki bentuk wajah yang bila dilihat dari samping akan terlihat datar antara dahi, hidung, dan dagunya. Beberapa jenisnya yang sangat banyak dipelihara antara lain Persia Flat Nose, Persia Medium, Persia Thick Nose, dan Persia Himalayan. Nah, anak-anak, dari situ kita sudah dapat menyimpulkan simpulan dari teks paragraf. Komentar. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita mendengar komentar beberapa temanmu. Alangkah baiknya kita akan belajar bagaimana cara berkomentar yang tepat. Nah, anak-anak, sebelumnya mari kita pelajari dulu apa sih yang dimaksud dengan komentar. Komentar adalah ulasan atau tanggapan terhadap sesuatu, baik yang dilihat, didengar, ataupun dibaca, kemudian diwujudkan dalam bentuk saran, kritik, dan pujian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomentar yang baik adalah 1. Komentar menggunakan bahasa yang baik, artinya mudah dimengerti, padat, dan jelas. Yang kedua, komentar bersifat membangun, bukan menjatuhkan. Yang ketiga, komentar mengarah pada permasalahan atau objek komentar. Keempat, komentar berdasarkan fakta dan diiringi alasan yang masuk akal. Kelima, komentar memiliki nilai manfaat bagi orang lain. Berikut, Ibu akan menyajikan beberapa contoh komentar yang berupa saran, kritik, dan pujian. Untuk contoh pertama, yaitu komentar berupa saran. Mari kita baca teks berikut. Kulihat kamu pandai sekali merawat kucing-kucing peliharaanmu. Hampir tidak pernah lupa kamu memberinya makan. Namun, alangkah baiknya jika memandikannya paling tidak seminggu sekali agar kucing-kucingmu juga terlihat lebih bersih dan tidak berbau. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu apa sih yang dimaksud dengan saran. Saran adalah pendapat yang dikemukakan untuk dipertimbangkan oleh orang lain. Jadi, saran bisa berupa usulan, anjuran, solusi untuk sesuatu hal yang sedang dibahas. Seperti contoh di atas, kita bisa memakai kata-kata sebaiknya, alangkah baiknya, dan lain-lain untuk memberikan pendapat kita kepada yang dituju. Selanjutnya, komentar berupa kritik. Mari kita baca teks berikut. Kebun yang kamu buat sangatlah indah dan rapi. Akan tetapi, kamu tidak memberikan pupuk secara rutin sehingga kebunmu tidak tumbuh dengan subur. Apa itu kritik, anak-anak? Kritik adalah proses analisa dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan meningkatkan pemahaman atau memperbaiki sesuatu. Dalam contoh di atas, kita memakai kata penghubung yang menandai pertentangan dengan kalimat sebelumnya, seperti tetapi, melainkan, sedangkan, dan lain-lainnya. Yang terakhir, komentar berupa pujian. Kita baca bersama contoh kalimatnya. Kamu sangatlah pandai merawat rumah. Semua tanaman dan hewan peliharaanmu terlihat bahagia menemani hari-harimu. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pujian adalah rasa pengakuan dan penghargaan yang tulus akan kebaikan dan keunggulan sesuatu. Dalam kalimat lain,
Pujian itu adalah suatu ucapan yang membuat orang yang mendengarnya merasa tersanjung, sehingga dapat juga memberikan motivasi kepada orang yang dipujinya. Nah, anak-anak, jangan lupa sering-sering memuji teman yang mempunyai kelebihan. Contohnya misalnya, suatu hari temanmu berani ke depan kelas untuk membacakan puisi. Kamu harus memujinya. Yang dipuji pun tidak lupa mengucapkan terima kasih. Begitu anak-anak ya. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Dengan harapan kalian mampu membuat kesimpulan pada teks paragraf dan membuat kalimat komentar untuk temanmu, tentunya dengan cara yang baik. Nah, berikut kita lanjutkan dengan mengerjakan 10 soal latihan. Baca dengan teliti dan jawablah dengan tepat. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan dari Ibu. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.